Let's go. Hey guys, setelah kemarin membahas spoiler review dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sekarang saatnya kita akan ngebahas post-credit scene dari film ketiga Ant-Man ini. Ant-Man and the Wasp: Quantumania punya dua post-credit scene yang saling berhubungan satu sama lain. Credit scene yang pertama memperlihatkan Council of Kangs yang sangat komik akurat. Credit scene yang kedua memperlihatkan varian Kang lain yang sedang dicari oleh Loki dan juga Mobius, yaitu Kang versi Victor Timely. Karena kedua kredit masih berhubungan dengan Kang, so mari kita membahas apa itu Council of Kangs dan juga varian Kang mana saja yang terlihat dan terpenting dari credit scene tersebut. So untuk memulai penjelasan post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, mari kita mulai dari pertanyaan, apa itu The Council of Kangs? Council of Kangs atau Dewan Kang ternyata hadir lebih cepat lewat post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tampaknya Marvel Studio tidak mau bertele-tele lagi dan ingin segera menyampaikan pesan kepada para fans bahwa Multiverse Saga akan bombastis hingga tahun 2026 mendatang. Hadirnya banyak varian Kang dari berbagai universe berkumpul di satu tempat semakin memperjelas kalau Kang ada di mana-mana dan dia adalah Nexus Being, artinya dia ada di mana-mana. Namun meski ke bawah hype, tapi tidak semua orang kenal dengan perkumpulan Kang yang disebut dengan Dewan Kang ini. Council of Kangs telah menjadi bagian dari Marvel Comics sejak tahun 1986 ketika grup tersebut pertama kali muncul di komik Avengers seri 267. Council of Kangs adalah kumpulan varian Kang dari berbagai universe, baik versi manusia ataupun non-manusia, yang sengaja dibuat untuk dominasi multiverse. Awalnya, perkumpulan ini adalah ide licik dari Immortus yang ingin memusnahkan semua varian Kang sehingga meninggalkan dia sendiri. Namun pada akhirnya dewan ini selalu terbentuk kembali karena suatu alasan. Mereka sering sekali melakukan pertemuan demi dominasi setiap universe. Di dalam agenda pertemuannya, kadang menjadi sebuah pengadilan atas varian Kang yang dianggap bisa mencederai nama mereka. Kadang juga mereka membahas gelembung waktu, limbo, dan juga membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan multiverse mereka. Kalau kita mau mencocokkan dengan kejadian di Quantumania, ada satu momen tepatnya di pertemuan Dewan Kang yang ke-89, pernah di komik diceritakan kalau mereka mengasingkan Kanguru the Conqueror karena dianggap menghina semua jenis Kang. Kisah mereka mengasingkan Kanguru the Conqueror ini mirip dengan yang dialami oleh Kang the Conqueror yang ada di Quantumania. Kang yang muncul di Ant-Man and the Wasp: Quantumania menjelaskan kalau dia diasingkan oleh variannya karena mereka semua takut kepada dirinya. Kang satu ini dianggap paling berbahaya untuk semua varian, tentunya berkumpulnya mereka semua karena ingin mengasingkan Kang yang ada di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mereka melihat bahwa Kang yang satu ini terlalu berbahaya dan akan mengancam populasi mereka di kemudian hari. Pada akhirnya mereka bersepakat untuk menggabungkan kekuatan untuk mengasingkan Kang the Conqueror ke Quantum Realm. Perubahan cerita Kang versi live action ini tentu sangat terasa bagi para fans komik, karena kalau di dalam komiknya, Immortus berada di belakang layar dan secara rahasia membentuk dewan ini. Namun di versi live action di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini justru Immortus varian yang berkulit biru berjanggut panjang ini langsung muncul dan terlihat di antara para varian Kang. Kehadiran Immortus ini tentu menandakan bahwa di era ini, mereka memilih bekerja sama untuk mengasingkan Kang di Ant-Man karena terlalu membahayakan. Setelah Kang the Conqueror dianggap musnah oleh mereka, barulah mereka ini berkumpul kembali karena akan ada ancaman yang ternyata jauh lebih besar, karena Kang the Conqueror yang mereka takuti saja bisa kalah, apalagi varian Kang yang lainnya. Jadi, motif mereka saat ini bukan lagi mengasingkan Kang, melainkan mendominasi multiverse untuk menjadikan mereka makhluk yang tidak terkalahkan. Council of Kang ini tentu sedikit khawatir karena belum pernah ada yang bisa mengalahkan Kang the Conqueror sebelum pertarungan dengan Ant-Man Family di film Quantumania. Secara garis besar rasanya cukup penjelasan kita untuk perkenalan dengan Dewan Kang itu. Selanjutnya, mari kita membahas varian mana saja yang penting yang hadir di Council of Kangs di post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yang pertama dan yang terkuat ada Immortus. Immortus adalah varian Kang yang digadang-gadang jenis yang paling jahat dan ingin berkuasa sendiri atas multiverse. Buat kalian yang lupa, di post-credit scene Kang satu ini berjanggut dengan topi besar dan juga berkulit biru. Varian yang satu ini sangat khawatir dengan kematian dari Kang the Conqueror di Quantum Realm. Dan dia khawatir dengan superhero Marvel di Earth 616 yang mulai menyentuh multiverse. Sehingga semakin jelas mengapa Immortus mengumpulkan para varian Kang lainnya di Council of Kangs.
Ia mulai khawatir dengan eksistensi Kang dapat musnah akibat para superhero Earth 616 yang mengalahkan mereka. Di dalam komiknya, Immortus adalah Kang versi tertua dan tinggal di dimensi Limbo. Ia juga berhasil memusnahkan semua varian Kang. Ide untuk mengalahkan semua variannya sendiri itu berawal dari ia menyadari bahwa versi dirinya yang lebih muda ternyata berpotensi untuk membahayakan skema waktu dan juga universe yang sudah lama ia atur. Sehingga ia memilih untuk memusnahkan variannya di berbagai alternatif universe. Termasuk, Kang pernah bekerjasama dengan Avengers demi untuk mengalahkan varian dirinya. Makanya, He Who Remains yang ada di akhir series Loki penggambaran yang paling cocok sebenarnya untuk Immortus masa depan. Sejauh ini, masih misterius koneksi antara He Who Remains dengan varian Kang di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Namun faktanya sekarang He Who Remains sudah dipastikan meninggal. Bisa saja Immortus yang hadir di credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini melihat masa depannya meninggal di hadapan Loki dan juga Sylvie. Kemudian dengan liciknya ia mengubah skema kematiannya yang membuat ia selamat di masa depan dan tidak bertemu dengan Loki ataupun Sylvie. Varian penting selanjutnya ada Ramaton. Rata-rata semua orang kenal dengan Ramaton karena dia adalah awal dari Kang the Conqueror, di mana versi Kang yang kembali ke masa lalu untuk menaklukkan Mesir kuno. Ramaton ini merupakan versi pertama dari Kang dan ia pernah bertarung melawan Fantastic Four ketika mereka melakukan perjalanan waktu dalam waktu yang sama ke masa lalu. Yang semakin menarik, Ramaton ini juga pernah bertemu dengan Ensabah Nur Muda, mutant terkuat yang menjadi penjahat utama di X-Men Apocalypse, serta Ramaton juga pernah bertemu dengan Dewa Bulan Mesir, tentu saja Khonshu. Dengan beberapa easter egg yang hadir di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania sekaligus juga hadir di series Moon Knight, secara tidak langsung jelas ini mengonfirmasi bahwa versi Kang the Conqueror ini cepat atau lambat akan bergabung di series Moon Knight season kedua. Varian yang ketiga ada Kang Prime atau Scarlet Centurion. Khusus varian Kang yang satu ini, dari bentuknya kita agak sedikit kesulitan menebak ini varian Kang yang mana, apakah dia versi Kang Prime atau justru versi Scarlet Centurion. Namun kalau kita melihat ia berada di antara varian Kang yang sangat kuat seperti Immortus dan juga Ramaton, meskipun tampilannya berbeda, bisa kita pastikan kalau Kang yang satu ini adalah Kang Prime atau justru Scarlet Centurion. Kang Prime sendiri di komik dominan memiliki kostum berwarna merah, namun di versi live action di Ant-Man ini bisa saja ada alasan tertentu mengapa warnanya diubah menjadi seperti ini. Langkah-langkah seperti ini sudah biasa dilakukan oleh Marvel Studios sebagai persiapan untuk sang karakter di masa yang akan datang, atau warnanya ini bisa saja untuk setup ia melawan superior Iron Man atau justru melawan Iron Man MCU di Secret Wars mendatang. Untuk varian versi Scarlet Centurion terinspirasi dari Dr. Doom yang diduga merupakan salah satu leluhur dari Kang. Ciri khas dari Scarlet Centurion ini ia memiliki senjata yang futuristik dan juga memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan yang menarik, ia juga bisa menggunakan perangkat hipnotis yang digunakannya untuk mempengaruhi musuhnya. Selain kita duga ini adalah varian Scarlet Centurion, bisa juga dia adalah Kang Prime yang merupakan varian Kang yang muncul mengikuti identitas dari Scarlet Centurion. Sebuah koneksi yang menarik, Kang Prime ini merupakan varian Kang yang pertama kali jatuh cinta dengan Ravonna yang juga sudah muncul di series Loki season yang pertama. Sejauh ini ada beberapa desas-desus kalau Kang the Conqueror yang ada di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania inilah yang akan menjadi Kang Prime. Kalau benar Kang the Conqueror yang di Ant-Man yang menjadi Kang Prime, jadi jelas yang muncul di post-credit scene ini tepatnya adalah Scarlet Centurion. Terkait dengan Kang Prime yang jatuh cinta dengan Ravonna, kita jadi punya satu teori menarik. Di masa depan, Kang Prime ini akan bertemu dengan Ravonna dan saling jatuh cinta. Setelah itu, ia akan membantai Avengers dan juga varian yang lainnya sesuai dengan vision atau penglihatan yang dilihat oleh Janet Van Dyne. Varian penting terakhir ada Victor Timely. Ya, jika kalian tanya varian Kang mana yang paling menarik, tentu saja adalah Victor Timely. Kita cukup kaget Victor Timely dimunculkan di post-credit scene kedua dan akan muncul juga di series Loki season yang kedua. Setelah kembali di awal abad ke-20 untuk menaklukkan abad ke-21 dengan lebih baik di dalam komiknya, varian Kang versi Victor Timely ini mendirikan kota Timely dan menjadi wali kota di sana. Dan ia tentu saja menggunakan teknologi perjalanan waktunya untuk menciptakan kerajaan manufaktur besar-besaran yang berbasis robotika. Sejauh ini memang masih belum pasti apakah Victor Timely adalah Kang the Conqueror yang ada di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania atau bukan. Tapi pada faktanya, Kang di Quantumania lenyap ke dalam alat perjalanan waktunya sendiri, lalu dugaan kita, dia ini akan keluar ke abad 20 menjadi varian Kang dengan identitas berbeda seperti Victor Timely ini, lalu mempersiapkan lebih matang lagi kekuatan dan juga rencananya setelah kekalahannya di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dengan hadirnya Council of Kang atau Dewan Kang, tentu mereka dipersiapkan untuk menjadi villain utama di Avengers Kang Dynasty.
Dari judulnya saja sudah bisa menggambarkan bagaimana para varian Kang akan mendominasi di Avengers 5 tersebut. Ancaman Kang tentu tidak akan berhenti hanya sampai Avengers 5 saja. Kisah dan juga ancaman Kang tentu akan dilanjutkan di Avengers ke-6, tentu saja Avengers Secret Wars. Karena post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania berfokus dengan 3 Kang, tentu saja Immortus, Ramatur, dan juga Scarlet Centurion, sudah jelas ketiga varian ini berpotensi menjadi ancaman besar di dalam Avengers yang kelima. Kalau Avengers nanti digambarkan harus melawan semua varian yang hadir di Council of Kang, tentu itu agak sulit direalisasikan karena akan pusing mengatur ceritanya. Namun kalau dibuat lebih sederhana seperti mereka para Avengers akan melawan 3 pemimpin Kang, maka akan lebih masuk akal lagi bagi kita. Teori kita, di Avengers Kang Dynasty nanti kita akan disajikan ketiga pemimpin Dewan Kang menyerang timeline Earth 616, dan level ancamannya akan membuat Kang menang di akhir Avengers 5. Lalu kekecewaan di Avengers 5 akan dibalas oleh lebih banyak superhero baru dan juga lama Avengers, semuanya berkumpul di Avengers ke-6 guna untuk melawan serangan Kang. Sehingga berdasarkan rumor juga teori di luar sana akan terjadi pertarungan dengan gambaran seperti ini. Immortus akan melawan Doctor Strange bersama Agatha Harkness, Wanda, dan juga Clea. Selanjutnya varian Ramatur akan melawan Moon Knight, Scarlet Scarab, dan juga yang lainnya. Untuk varian Scarlet Centurion tentu saja akan melawan New Avengers. Dan untuk varian Kang yang lainnya akan melawan Thor, Ant-Man, dan juga yang lainnya. Tidak hanya itu, kita juga sangat yakin akan ada kejutan lain di Secret Wars seperti kehadiran Spider-Man versi Tobey Maguire, Tony Stark, Wolverine, dan sebagainya yang masih menjadi rumor dan juga teori untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan mereka benar-benar akan muncul membantu Avengers yang sudah mulai lelah melawan banyaknya varian Kang. Oke guys, itulah penjelasan ending dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kedepan, masih banyak sekali yang perlu kita bahas dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini guys. So, nantikan terus konten menarik lainnya dari kita yang akan update segera ke hadapan kalian semuanya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.